kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di mana saja Anda berada. Senang saya boleh menjumpai Bapak Ibu di hari ini, 28 Maret 2023. Apa kabarmu? Apa yang kau pikirkan? Saudara, mari kita tanggalkan dulu seluruh pemikiran-pemikiran yang mungkin mendatangkan kekhawatiran. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam seluruh tugas kerja kita hari ini. Amin. Nah, karena itu mari kita siapkan diri kita. Sebelum baca dan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terpujilah Engkau yang telah mengadakan hari ini bagi kami. Terima kasih kalau Engkau telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Saat ini sebelum kami masuki dunia kerja kami akan baca, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, satu ayat di Matius pasal 12 ayatnya yang ke-15 bagian B. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Bapak Ibu, kehadiran Allah di tengah-tengah manusia memberikan pengharapan yang pasti akan kasih dan kesetiaan serta pertolongannya bagi seluruh umat manusia. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Demikian tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Firman yang adalah Allah sendiri telah mengambil rupa seorang manusia dan diam bersama manusia. Dialah Yesus Kristus yang telah datang bagi kita semua. Amin. Nah, salah satu karya Yesus Kristus adalah karya kesembuhan yang Ia kerjakan kepada orang-orang yang mengalami berbagai penyakit. Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak memilih-milih orang, sebab Ia mengasihi semuanya tanpa terkecuali. Karya kesembuhan yang Yesus Kristus kerjakan ini menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap dan kehendak Allah terhadap manusia. Ia melenyapkan segala penyakit sebab Ia tidak menghendaki hal itu terjadi kepada manusia ciptaannya. Nah, bagi kita sekarang ini, karya kesembuhan yang Tuhan Yesus kerjakan masih ada dan masih berlaku untuk kita semua. Ada amin? Saudara, perhatikan nats tadi, dikatakan banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Amin. Nah, jadi saudara perhatikan bahwa dikatakan ya mereka mengikuti Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Nah, mengikuti Yesus di sini melibatkan iman percaya dari orang yang mengikutinya. Dan kesetiaan mereka dalam mengikuti Yesus diberikan ganjaran kesembuhan. Amin. Nah, apakah saudara saat ini sedang mengalami sakit yang belum kunjung sembuh? Saya mau katakan dengar baik, jangan lemah iman dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus.
Ikutlah dia dengan setia meskipun keadaan sekarang ini menghadapi penyakit atau persoalan. Lagu yang selalu saya nyanyikan ketika saya berada dalam situasi yang sulit, saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Waktu di penjara saya katakan begini, meskipun saya susah menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita sakit atau berada dalam kesusahan soal ekonomi, kita nyanyikan. Meskipun saya susah menderita sakit penyakit, ya kan? Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi dibutuhkan kesetiaan mengikuti dia meskipun keadaan kita sekarang ini menghadapi penyakit dan persoalan-persoalan. Sebab saya yakin pada waktunya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyembuhkan saudara, Tuhan akan memulihkan keadaanmu dengan kuasanya yang ajaib. Ada amin? Waktu itu bisa nanti, ya kan? Tetapi bisa juga hari ini. Ya kan? Waktunya adalah yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ia tidak pernah terlambat. Namun Tuhan mengerjakan indah pada waktunya. Karena itu berdoalah dengan setia dan berimanlah dengan kokoh kepada Tuhan Yesus. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi saudara, juga kepada anak saya Ripka Amelia yang hari ini Selasa 28 Maret 2023 nanti pada jam 13 waktu Indonesia bagian Barat akan dilakukan tindakan operasi yang kedua, yaitu pengangkatan tumor di kedua payudaranya. Tindakan operasi yang pertama juga dikerjakan di rumah sakit yang sama, yaitu Rumah Sakit Siloam. Nah saudara, kita lihat dulu Ripka Amelia, dia mengharapkan kesembuhan dari Tuhan dan dia memohon topangan doa dari kita semua. Dia sedang menyanyikan lagu Hanya Oleh Anugerah. Dari kuasa dosa
Nah Bapak Ibu, itu adalah suara dari anak kami Ripka Amelia ya dalam lagu album religi ya, Hanya Oleh Anugerah ya. Nah Bapak Ibu, tindakan operasi akan dilaksanakan di Rumah Sakit Siloam. Nah Bapak Ibu, di Israel zaman Perjanjian Baru, Siloam adalah sebuah kolam air di Yerusalem yang berfungsi sebagai tempat persediaan air. Sejak zaman Daud, kolam Siloam menjadi sumber air suci yang digunakan dalam upacara-upacara di Bait Allah. Kolam ini menjadi sumber air bagi seluruh kota Yerusalem. Kata Siloam juga memiliki arti yang diutus. Nah, bagi orang Kristen, kolam Siloam mempunyai makna tambahan yang khusus karena dicatat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7 sebagai tempat Yesus Kristus melakukan mujizat, memberikan penglihatan bagi orang yang buta sejak lahir. Dikatakan begini, waktu Yesus sedang lewat, Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Jadi hanya dengan membasuh air di kolam Siloam, ya, setelah Yesus meludahi ke tanah dan dia mengaduknya dan mengolesi kepada orang yang buta sejak lahir itu dan membasuhnya di kolam Siloam, maka orang itu menjadi bisa melihat. Nah Bapak Ibu, anak saya sedang berada di Rumah Sakit Siloam dan saya percaya bukan manusia yang mengerjakan tindakan operasinya, tetapi Tuhan sendiri yang langsung memimpin, dan para dokter serta para medis itu hanya sebagai asisten, ya kan? Sebagai asisten daripada Tuhan Yesus sendiri yang akan mengangkat 7 titik tumor di kedua payudara anak kami. Mohon doanya Bapak Ibu ya, nanti jam 13. Dan itu memakan waktu 3,5 jam. Kata dokter, itu estimasi kalau satu titik tumor itu memerlukan 30 sampai 40 menit. Kalau satu titik itu 30 menit. Berarti ada 7 ya 3,5 jam. Ya kan? Itu hitungannya. Nah karena itu saudara doakan topang pada saat tindakan operasi, mulai dari pembiusan ya, lalu kemudian ya banyak hal ya. Kiranya kemuliaan Tuhan memenuhi ruangan operasi dan dokter jeli ya, tidak lalai ya. Karena itu kita doa supaya ruangan operasi itu Tuhan urapi, peralatan medis diurapi semuanya, sehingga waktu masuk di ruang operasi ya bukan tidak mungkin mujizat dinyatakan. Begitu dibuka atau dilihat kembali dengan USG, ternyata tumornya sudah lenyap.
Amin. Jadi saya berharap ada kesembuhan ilahi ya. Kesembuhan ilahi dari Tuhan sehingga tidak tumbuh lagi. Amin. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi anak kami, Ribka Amelia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Firman Tuhan memberikan kami kekuatan bahwa yang sakit pasti disembuhkan. Karena ada mujizat kesembuhan yang Tuhan berikan. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih, hamba doa untuk seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Dalam tugas kerja mereka hari ini, Tuhan kiranya memberkati, menyertai, menolong mereka semua. Secara khusus, hamba berdoa untuk anak Ribka Amelia yang nanti akan dilakukan tindakan operasi pada hari ini, Rabu 28 Maret 2023, nanti pada jam 13 waktu Indonesia bagian Barat di ruang operasi di Rumah Sakit Siloam. Mujizat Tuhan dinyatakan dan Tuhan persiapkan dokter, para medis, seluruh peralatan operasi diurapi, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terjadi kesalahan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang paling penting Tuhan sendiri yang memimpin jalannya operasi. Berikan hati yang penuh sukacita kepada anak Ribka Amelia. Dia hanya berharap kepada Tuhan dan dia percaya oleh anugerah Tuhan. Dia disembuhkan, dia diselamatkan oleh darah Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala penyakitnya sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada